近いな。このスポーツはもう十分。思いを打ち込む。卑怯と断じ、故に期待。宮本武蔵さんというか、これはミイラ。Di dunia di mana biasanya para petarung kuat saling baku hantam di underground arena, sekarang mereka mulai ngerasa bosan setelah ngelihat pertarungan Baki ngelawan Yujiro. Yang biasanya latihan sampai muntah darah, sekarang malah nguap di tengah latihan. Sang juara UFC 7 tahun berturut-turut pun ngerasain hal yang sama. Dia bernama Sam Atlas yang justru udah bosen juara terus. Dunia olahraga ini bikin dia muak karena soalnya gak ada lawan sepadan. フォーまで退屈だなんて。このスポーツはもう十分。何故戦いたい。 Atlas selalu datang ke Jepang buat bertemu Tokugawa. Dan katanya dia udah nonton pertarungan Baki melawan Yujiro di TV. Dan tujuan Atlas pengen nantang Baki di underground arena. Tapi Tokugawa ngejelasin kalau underground arena nggak punya aturan. Karena Atlas tetap ngotot, pertarungannya pun ditentuin malam itu juga. Atlas pun agak kaget karena nggak ada persiapan, langsung gas aja. やってみたかった。お望みなら今夜すぐにでも。断らんから最強なんじゃ。 Malamnya pertandingan mereka akhirnya dimulai. Atlas yang baru lihat Baki langsung kaget, tubuh Baki nggak ada setengahnya ukuran Atlas. Tapi di balik tubuh kecil itu Atlas ngerasa kayak ngelihat monster. Yang ketika Atlas nyerang, pukulan keras yang disusul dengan tendangan kerasnya pun dihindari Baki dengan mudah. Dan tiba-tiba Baki langsung megang kepala Atlas, diguncang sampai KO dan selesai. この若さで歴戦の強者ということ。完全なる決着だった。もしもの余地のない決着。スタッフ一同お待ち申しておりました。 Habis itu Tokugawa ngajak Perdana Menteri ke pangkalan rahasia. Lokasinya 366 meter di bawah tanah, tepatnya di bawah Skytree. Dan ternyata lab rahasia itu didanai Tokugawa buat mengkloning manusia. Mendengar hal itu, Perdana Menteri jelas kaget. Tim ini dipimpin oleh Dr. John Honor, ilmuwan paleontologi. Dan yang mau mereka cloning adalah Musashi Miyamoto, samurai legendaris yang jasadnya udah jadi mumi. 創作何を作る。これはミイラ。元武蔵さんという方じゃ。学生は国際情勢でも危機の方向で一致してる。 Dulu sebelum di proyek ini, Dr. John pernah nemuin tulang belakang Tyrannosaurus. Dia sempat ditolak banyak lab dan museum karena eksperimennya dianggap gila. Eksperimen Dr. John itu adalah membedah tulang belakang. Eksperimen itu akhirnya terbukti ada pembuluh darah dan asam amino. 4 hari kemudian, orang dari Tokyo datang bawa duit sekoper. Setelah diterima, John dipertemukan langsung sama Tokugawa. Dan ya, yang bakal mereka cloning itu adalah Musashi Miyamoto, legenda pedang paling terkenal dalam sejarah, simbol kekuatan terkuat. 人を作りたい。武蔵宮本の遺体を抑えてや。五郎か。おお。 Shin langsung pindah ke Katsumi yang lagi ngobrol sama Shibukawa. Sejak ngelihat Baki lawan Yujiro ada sesuatu yang berubah. Dan pas Katsumi latihan keras ada sensasi aneh yang dia rasakan. Ternyata bukan cuma Katsumi doang yang ngerasain itu. Shinogo Koso latihan tiap hari ngebantai samsak sampai rusak. Doppo Orochi mulai tempat badannya di bawah air terjun. Kureha Shinogi bahkan ninggalin kerjaannya cuman demi latihan. Izumo Tobe sampai latihan sendirian di atas gunung. Jack Hanma masih setia minum obat keras nonstop. Semuanya ngerasain gelisah yang sama termasuk Shibukawa sendiri. 皆そうなんじゃよ。
部署で一番重労働しとるのはオリバじゃと。わしら何か予感しとる。 Pindah ke bawah tanah, Tokugawa lagi ngawasin proses paling gila bikin Musashi. Prosesnya pakai pembuahan buatan dipimpin sama Dr. John. Inti sel Musashi diambil terus ditransplantasi ke nukleus sel telur. Dalam 28 hari mereka bisa lihat janin Musashi Miyamoto. Dan prosesnya gak boleh ada salah sedikit pun. Menurut Hitoshi, Dr. John ini yang terbaik dan akhirnya proses selesai tanpa error. 偉大な、とてつもなく偉大な成功医です。技術が世界のトップに加え、さすがホナー博士、吸い取ったんじゃな。受精完了。 Di sisi lain, para petarung malah makin ngerasa kosong. Termasuk Baki sendiri yang saking bosennya dia sampai nguap pas latihan. Meski lagi maraton sejauh 40 kilo, Baki masih nguap sambil lari. Jack malah perpanjangan tulangnya lagi, targetnya 243 cm biar bisa mandang rendah musuh secara harfiah. Padahal nahan sakitnya bukan main tapi tetap aja nguap. Sementara itu, tubuh Musashi berhasil dibuat ukuran dewasa setara 32 tahun. Tokugawa sampai terharu Musashi Miyamoto berhasil mereka cloning. ありえないよ、医学的に。これがあの宮本武蔵。言葉はこの男から始まったんじゃ。 Shin pindah ke Hanayama, lagi nongkrong di bar sama anak buahnya. Hanayama pun ngerasa bosen dan terus aja nguap. Anak buahnya pun mengira kalau kebosanan itu gara-gara dia. Tapi Hanayama ngejelasin kalau ini bukan karena si bawahan. Hanayama lalu datang ke Tokugawa buat nantang Yujiro Hanma. Tokugawa langsung tahu ini pasti gara-gara bosen. Pas kebetulan banget Tokugawa pun mau manggil Yujiro ke Tokyo. Dan nama Hanayama bakal bikin Yujiro langsung OTW. 屈しとるんじゃのう。何の痛みもあるはずもない退屈という下 81 jam setelah diciptakan, Musashi masih belum bangun. Padahal datanya normal semua, tapi gelombang otaknya kosong. Menurut Tokugawa, mereka melupakan satu hal yaitu jiwanya. Sains bisa bikin tubuh sempurna, tapi ada dunia yang gak bisa disentuh sains. Dan Tokugawa punya kakak, yaitu seorang cenayang. Namanya ilmuwan pasti gak percaya sama hal begituan. Tapi Tokugawa ngotot gak ada salahnya buat dicoba. 仏作って魂入れず科学ではたどり着かない領域がある。巫女様とかいた子ですか。 Kakaknya Tokugawa ini bernama Sabuko yang katanya dia bisa manggil roh orang terus masukin ke tubuhnya sendiri. Orang-orang pun jelas nggak percaya dan ngetawain hal tersebut. Tapi sikap Sabuko selalu berubah sesuai roh yang dia panggil. Kemudian ada satu pria minta manggil roh ayahnya. Sabuko bilang kalau ayahnya itu belum mati. Tapi si pria ini tuh ngotot ayahnya udah meninggal. 周りはドン引きでしたけどね。 Sekarang Sabuko ada di bawah tanah. Katanya dari data yang dia baca hampir memenuhi syarat. Kata hampir itu bikin ilmuwan langsung panas. Sabuko klaim ritualnya bakal bikin Musashi langsung bangun. Tapi ilmuwan bernama Kenichi nolak keras. Menurut dia ini adalah penghinaan buat sains. Dan tiba-tiba Sabuko manggil roh kakeknya Kenichi, lalu nyebutin rahasia mereka berdua. Kenichi pun langsung pucat, ini udah di luar logika. わしがわからんか。腹を靴下に入れて履くように教えたはず。ものは試しということで。 Di sisi lain, Hanayama akhirnya ketemu langsung sama Yujiro di tengah kota. Pertemuan ini jelas bukan kebetulan. Semua udah diatur sama Tokugawa yang ngintip dari jauh kayak dalang keos. Tujuannya udah jelas banget untuk baku hantam. Tapi karena tempatnya terlalu rame, Yujiro pun ngajak Hanayama jalan kaki dulu sambil ngobrol. Yujiro cerita sejak pertarungannya melawan Baki, mukanya makin dikenal di seluruh dunia. Bahkan pernah ada anak yang minta tanda tangan dari dia. Dan sesuai dugaan Hanayama, rasa bosannya pun hilang gara-gara ketemu Yujiro doang.
ご謙遜にも程がある。Habis jalan lama, Hanayama udah nggak sabar lagi. Dia langsung bilang, udahlah mending gas aja. Yujiro dengan santainya nyuruh Hanayama nyerang duluan. Nggak ada gong, nggak ada wasit, cuma Tokugawa yang nonton dengan muka puas. Hanayama pun langsung nunjuk wajah Yujiro dengan pukulan keras. Tapi Yujiro nggak ngehindar dan nerimanya mentah-mentah. Tapi ya bukan Yujiro namanya kalau satu pukulan bikin dia tumbang. Anehnya pukulan Hanayama berikutnya selalu aja meleset. Bukan Yujiro yang menghindar, tapi tubuh Hanayama yang gemetar duluan. Insting Hanayama nolak buat nyentuh monster yang ada di depannya. Dan satu serangan balik bikin Hanayama langsung tumbang. 思いを打ち込む。ゴングもない。ホイッスルもない。何しとんじゃ花山のやつ。 Beralih ke bawah tanah, Sabuko masih belum memulai ritualnya. Katanya wajah Musashi sekarang bukan wajah garangnya. Ini adalah wajah polos Musashi saat dikenal sebagai Takejo Shinmen. Sabuko akhirnya mulai baca mantra, tiba-tiba pose tubuh Sabuko langsung berubah. Tangannya seperti megang katana, genggamannya santai tapi mematikan. Tatapan matanya tajam di antara alis, itu bukan lagi Sabuko, itu Miyamoto Musashi. Dan akhirnya Sabuko meniupkan roh itu dengan cara dikokop. さてと、あらぎゃてはらそうぎゃ。 Beberapa detik kemudian tubuh klon Musashi langsung muncul banyak luka, bekas pertempuran yang bahkan belum terjadi di zaman ini. Wajah polosnya pun langsung berubah menjadi versi garangnya. Dan tiba-tiba Musashi langsung mencengkram wajah Sabuko dan kemudian melemparkannya. Tokugawa buru-buru jelasin kenapa dia ngebangkitin Musashi. Alasannya simpel, dia pengen Musashi bertarung di era modern. 構えと鼓動。 Setelah bangkit, Musashi jelas pangling sama Jepang modern. Gedung-gedung tinggi, lampu-lampu di mana-mana. Orang-orang dengan pakaian aneh menurut standar di zaman era Sengoku. Buat dia ini dunia asing banget. Tapi kalau soal pertarungan, Musashi cuma minta satu hal, yaitu tempat yang cocok. Dan Tokugawa udah siapin itu dari awal, yaitu Underground Arena. Di sanalah Musashi dipertemukan dengan ahli kenjutsu modern yaitu Sabu Kyoichiro.